Masyarakat harus siap-siap, pemerintah kembali memberikan kejutan di tengah pandemi COVID-19. Usai niat mengerek pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%, kini pemerintah berencana untuk mengenakan PPN terhadap sembako atau barang kebutuhan pokok. Selengkapnya kami paparkan dalam Sembako Pun Tak Imun Pajak. Ya, dalam revisi draft rancangan Undang-Undang RUU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 4A, ternyata pemerintah ini menghapus beberapa jenis barang yang tidak dikenakan PPN, termasuk barang kebutuhan pokok. Nah, artinya sembako yang dulunya tidak dikenakan PPN rencananya bakal dipajaki juga. Kita lihat jenis barang pokoknya ada apa saja. Ini diantaranya ada beras dan gabah, kemudian jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan juga gula konsumsi. Lalu kira-kira berapa sih tarif PPN-nya? Nah, staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo mengatakan untuk tarif PPN sembako yang paling memungkinkan untuk diterapkan adalah tarif final sebesar 1%. Ini artinya sama dengan PPN yang atas barang hasil pertanian tertentu yang juga sudah berlaku saat ini. Jadi beras murah seperti produk Bulog ini misalnya dapat dibanderol dengan PPN final 1%, sementara mungkin beras premium atau yang mewah ini baru dikenakan tarif normal sebesar 12%. Nah, perlu diketahui kebijakan ini tidak lepas dari keinginan pemerintah untuk mendorong penerimaan negara dari perpajakan di tahun-tahun berikutnya. Karena pemerintah tidak bisa terus mengandalkan utang untuk membiayai belanja APBN dan juga defisit yang harus ditekan maksimal 3% pada tahun 2023. Namun sayangnya rencana ini tentu menuai kritik karena terbilang merugikan masyarakat menengah ke bawah. Apalagi perlakuan pemerintah ini dilihat jadi berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh kalangan menengah atas, di mana kelompok ini justru mendapatkan diskon pajak hingga 0% saat membeli barang mewah seperti mobil. Nah, terutama ya kalau kita lihat lagi PPN sembako ini juga dipandang bakal berdampak besar pada kondisi perekonomian yang juga masih rentan di masa pandemi ini. Pada kuartal pertama 2021, konsumsi rumah tangga ini masih terkontraksi di minus 2,23% secara year on year, atau ini berarti udah 4 kalinya secara beruntut ini terkontraksi. Padahal pos ini adalah penyumbang terbesar dalam pembentukan PDB dari sisi pengeluaran, sehingga jika benar barang kebutuhan pokok ini dikenakan PPN dan harga barang jualnya ini semua naik di tengah tingkat konsumsi yang juga belum baik-baik saja, maka jelas akan juga menekan daya beli masyarakat dan imbasnya ini ke tingkat konsumsi rumah tangga yang semakin lemah dan juga akan berdampak buruk bagi ekonomi nasional. Selain itu, kenaikan harga barang pokok karena PPN ini juga bisa berpotensi untuk mengerek tingkat kemiskinan di dalam negeri. Mengingat ada 73% penyumbang garis kemiskinan yang berasal dari bahan makanan. Data Badan Pusat Statistik atau BPS ini mencatat jumlah penduduk miskin ini sudah menembus 27,55 juta pada September 2020. Angka ini bahkan setara dengan 10,19% dari total populasi nasional, di mana populasi penduduk miskin ini meningkat ya dari sebelumnya sekitar 26,42 juta pada Maret 2020. Begitu juga dari sisi tingkat kemiskinan juga ini yang juga meningkat ya dari sebelumnya di 9,78% pada periode yang sama. Sehingga tentu ini jadinya timbul tanda tanya lagi apabila aturan ini diketok dan juga berlaku pada tahun depan. Apakah target pertumbuhan ekonomi pada 2022 ini akan terwujud? Ekonomi tidak akan pernah bisa bergerak signifikan jika upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia ini semakin sulit dilakukan, mengingat ada konsumsi terbesar nih ya masyarakat yang berasal dari kebutuhan pangan ataupun juga sembako. Di samping itu, pemerintah telah sepakat kisaran indikator ekonomi makro untuk RAPBN 2022. Pemerintah ini menargetkan pertumbuhan ekonomi ini di kisaran 5,2% hingga 5,8%. Sementara inflasi ini terjaga di rentang 2% sampai 4% pada tahun depan. Lantas, apakah ini bisa tercapai kalau PPN ini dinaikkan? Bahana Sekuritas dalam risetnya ini menghitung potensi kenaikan indeks harga konsumen IHK jika PPN benar dinaikkan. Hasilnya adalah jika PPN ini naik menjadi 12%, maka akan ada tambahan pada IHK sebesar 0,2% secara tahunan. Namun jika pemerintah menaikkan PPN dari 4 kelompok barang dan juga 17 jasa yang selama ini dikecualikan termasuk makanan, sektor jasa pariwisata dari 0% menjadi 12%, maka akan ada tambahan terhadap IHK sebesar 0,8% secara tahunan. Nah, dengan penambahan sebesar itu, kemungkinan besar memang inflasi ini bisa
berada di sasaran target pemerintah. Hanya saja lagi-lagi kalau sembako ini yang dinilai bakal menyulitkan masyarakat golongan bawah karena kelompok ini sangatlah rentan dan juga terbebani selama krisis pandemi COVID-19 ini. Kemudian di sisi lain ancaman penurunan daya beli lagi. Ini sekali lagi bisa terjadi jika kebijakan ini berlaku pada tahun depan. Kita harus berkaca pada postur PDB tahun 2020, kontribusi konsumsi masih merupakan penggerak ekonomi, di mana porsinya ini 57,66%, sementara yang kedua adalah investasi di 31,73% dan sisanya adalah belanja pemerintah di 9,29%. Jadi ya, sudah dari dulu nih konsumsi itu adalah tulang punggung pendapatan nasional. Maka itu kebijakan kenaikan PPN terutama untuk sembako adalah suatu tindakan yang dinilai jadi kontraproduktif di tengah ketidakpastian pandemi yang belum tahu kapan akan berakhir.